Yo, what's up guys, welcome to Daily Screen. Hari ini akhirnya kita bakal reaction beberapa teaser trailer yang udah muncul di internet. Ini cukup lama ya, ada sekitar 4 hari yang lalu sebenarnya teaser trailer ini udah rilis. Tapi ya karena kita banyak kesibukan gitu, jadi ya udah lebih baik telat daripada nggak sama sekali gitu. Dan ini akan seru banget pembahasan kita karena yang pertama, ini ada teaser trailer dari Clayface yang gue adalah salah satu orang yang kritik banget tentang DC Universe masa depannya. Gue bilang hancur lah, gagal lah, sebelum berlabuh lah, karena emang kenyataannya kayak gitu. Kita belum bisa melihat ini, kalau cuman teaser trailer ya gimana, kita nggak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau DC Universe ini berkembang pesat maju, gue paling duluan yang bakal nih menyembah si DC Universe. Tapi kalau gagal, gue paling duluan juga yang bakal kritik si DC. Fair kan? Fair. Jadi gimana, gue sekaligus nantangin juga gitu. Dan termasuk juga selain dari Clayface, gue juga pengen reaction langsung di konten ini terkait dengan teaser trailer terbaru dari Spider-Noir yang ada versi berwarnanya. Yang gue lihat juga ada beberapa kisi-kisi tentang web organiknya yang warnanya hitam gitu. Jadi langsung aja kita reaction dulu. Yang pertama adalah Clayface. Ini project selanjutnya dari DC Universe. Langsung kita ke layar. Let's go. DC Studio. Wih. Waduh. Serem banget. Aduh. Au. Oh. Ah. Ah. Gue nggak bisa berkata-kata ya. Jujur, untuk gue yang suka dengan film-film level festival yang ala-ala sinepil parah gitu, dimana cukup suka sih gue. Jujur ya, gue suka sih. Dimana teaser trailernya aja kita dibikin gak nyaman gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang suka gitu? Ini bukan tentang superhero lagi loh, James Gunn. Lebih ke ini body horror jadinya ya gitu. Jadi gimana konsistensinya ya. Tapi jujur ya, Clayface gue cukup suka sih kalau di trailer. Kalau ini bukan bagian dari DC Universe. Tapi kalau ini bagian dari DC Universe, gue belum bisa berbicara banyak. Kita tahu kan ini genre superhero. Kalau lu ngangkat tentang vigilante, tentang superhero apa tuh penjahatnya kayak gitu, villain gitu, kayak oke, kita bakal lihat dulu. Gue belum bisa bilang suka. Tapi kalau dari konsep ceritanya, konsep dari yang kita dibikin gak nyaman di teaser trailer, gue suka. Tapi belum tentu gue suka filmnya, dan gue belum tentu suka sinkronisasi antara body horror dengan superhero-nya ini. Jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi moga kalian ngerti. Ini kalau mau di compare DC, dia lebih ke versi Elseworld ya. Kalau nggak di antara The Batman, di antara Joker versi Joaquin Phoenix. Dan next ini bisa disandingkan ya, The Penguin series itu bisa disandingkan. Kalau cocok-cocokan dengan 10 tahunnya James Gunn, kayaknya ini di luar niche itu ya menurut gua ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana mereka membuat seorang Clayface jadi vigilante itu gimana ya. Gua bakal lihat aja. Tapi oke, sejauh ini gue cukup suka. Kita lihat aja nanti trailernya gimana, perkembangannya gimana. Tinggal kita mikirin pemasaran, ketemunya sama Batman-nya gimana nanti, apa yang sedang dipersiapkan James Gunn, itu yang perlu kita baca ya. Oke, dan gue cukup suka dengan teaser trailer ini. Kalaupun mau ngasih nilai, mungkin gue kasih 8 ya. Gue cukup suka sebenarnya kalau dari teknik-tekniknya, belum dari scoringnya gitu ya. Next, kita bakal reaction lagi Spider-Noir versi True Color ya. Every mystery forms a complex web. The pull the right strand. Oh, itu main Spider tadi ya? Straight line to the answer. Universe trends to disorder. Human Torch kah? Human Torch. Oh. Oh, Black Spider.
on your door. Ben Reilly. I came here to offer you a job. My friend disappeared. You haven't given us much to go. What can I say? The world's a dangerous place. Sandman ya I think kayaknya. you're braver than you let on. Got me growing six pack. Wih. You've been in a hole ever since Ruby died. We're chasing ghosts. Maybe we can. Black Web jadinya ya. This is your chance to put that shovel down. So what are you waiting for? Let the best man live. Sini tersik nggak sih semuanya? Jadinya nanti. The people could use a hero. Fighting Ah, Man Spider. is the best showing down. What happened to your face? I walked into a door. How The many times? Door ya. Oh, Well, that's new. Yes, it sounds crazy, I know. sound scoringnya sih keren ya. Dimana ini kan ya kayak true detective gitu nggak sih, kayak jeng 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 dia akan cari kasus yang udah menua, dia udah nggak mau jadi Spider-Man lagi gitu. Dan namanya jadi Ben Reilly itu pun menggambarkan bahwa ini nanti kayaknya kurang lebih nggak bisa disamain banget sama dalam komiknya ya. Tapi penjahatnya udah lumayan kita kenal ya. Tapi yang lebih gue fokus adalah Black Web-nya ya. Dimana kayak hitam warnanya itu, walaupun pakai versi berwarna tetap warnanya hitam. Itu membedakan dengan Spider yang lain gitu. Kalau yang lainnya putih dia hitam gitu. Terus juga dari segi umur juga. Kalau kita lihat dari warna hitamnya ya, gue langsung kepikiran dengan trailer dari Spider-Man Brand New Day, dimana Tom Holland sempat matanya hitam. Sedangkan ini, Man Spider-nya versi mereka ini hitam. Jadi apakah beneran nanti Man Spider bakal muncul di Spider-Man Brand New Day, kita nggak tahu. Tapi sisi-sisi kerasukan warna hitam itu dapet ya. Dan gue seneng sih tahun 2026 ini menurut gue adalah tahunnya Spider-Man. Tapi setelah kita ngelihat trailer dari Spider-Noir ini, gue cukup seneng karena memang banyak banget villainnya. Ada, kalau nggak salah tadi ya jelas ya, Man Spider ada, Vulture ada, Molten Man, jelas itu Molten Man ya, yang gue bilang itu Human Torch. Terus juga Electro juga ada di sini. Tapi versi mereka ya gitu, versi lebih ke mistis kayak gitu, metafisik ya, dibandingkan mereka mainin teknologi, mereka di sini lebih ke metafisik. Jadi gue lebih seneng kayak gini sebenarnya ya, daripada mainin teknologi, mending balik lagi ke fiksi sekalian gitu. Jadi gue seneng dengan Sandman versi ini, gue cukup seneng. Vulture apalagi, Molten Man apalagi, Electro apalagi. Ya, gue berharapnya sih Man Spider lebih banyak lagi ya. Meskipun belum dikonfirmasi sebenarnya itu Man Spider ya, tapi gue pengen lebih ngeri dari ini sih. Nanti di ketika perilisan dari film, karena emang trailer nggak mungkin munculin semuanya ya. Dan secara keseluruhan Nicolas Cage juga yang paling utama sebagai Spider-Noir juga sangat cocok, karena dia juga yang menyuarakan di Into the Spider-Verse kan. Bahkan juga yang bikin ini juga terkonek juga yang bikin Project Hail Mary. Kita tahu sendiri bahwa film itu keren dan ini cukup menjanjikan gitu. Dan total kalau kita lihat sejauh ini ada 8 episode dan ada durasi-durasi itu ada 44 menit, rata-rata di 44 menit ya. Paling banyak di angka 47 menit setiap episodenya. Jadi ya kita harus puas setiap minggunya nunggu. Jadi ini juga bakal dirilis di sekitar akhir dari Mei, 27 Mei sekitar itu ya. Jadi oke, kita tungguin aja. Dan sejauh ini gue cukup suka dengan apa yang gue lihat. Kayak yang pertama Clayface, yang kedua Spider-Noir, semuanya absolut sinema parah menurut gue. Jadi ini dunia superhero lebih matang lagi, jadi gue cukup suka. Dan kalau kalian gimana? Apakah kalian suka apa enggak? Atau kalau kalian penasaran ataupun kalian punya teori-teori yang menarik, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan thank you, sampai di sini dulu segmen reaction kita hari ini. Next ke depan gue bakal update lagi. Jadi dengan beberapa ketinggalan kita dari konten, kita akan terus update ke kalian semuanya. Jadi pastikan kalian nonton versi Daily Screen. Sampai jumpa di video selanjutnya.